Hai everyone, welcome back to my channel. Jadi sesuai yang udah kalian baca di judul dan juga thumbnail, hari ini aku bakal berangkat untuk belanja mingguan gitu. Nah sebenarnya nggak juga mingguan, biasanya sekali 10 hari, yang pas ke 15 hari karena aku hidup sendiri juga. Jadi biasanya aku belanja rada banyak supaya aku nggak sering-sering ke supermarket. Karena biasanya kalau aku sering ke supermarket, itu aku bakal belanja hal-hal yang sebenarnya aku nggak butuhkan. Makanya aku kayak membatasi diri sendiri untuk pergi ke supermarket. Anyway, sebelum aku berangkat, aku tuh biasanya beresin tempat tidur, beresin kamar, beresin meja belajar, dan segala tempat. Dan seperti yang kalian bisa lihat, tangga gue itu copot guys, karena badan gue keberatan. Oke, kembali ke topik. Dan ini adalah kondisi kamar gue, dimana kalian tuh satu kamar isinya berdua. Terus di depan jendela itu ada meja panjang, dimana kalian juga pakai berdua. Nanti di situ kalian bisa naruh segala macam barang kalian. Di sini gue lagi beresin barang-barang gue. Terus ntar di belakangnya itu ada sedikit ruang dan juga wastafel, dimana di situ aku taruh kayak meja kecil yang ada laci-lacinya gitu, terus rak piring, dan juga berbagai macam panci-panci yang aku gantung di dindingnya. Dan ya di sini aku udah selesai beres-beres, terus aku udah pakai jaket, pokoknya beres-beres sudah selesai semua. Terus aku pakai moisturizer karena di sini kulit tuh bener-bener kering banget. Karena mungkin kita ada di negara tropis yang benar-benar terhidrasi dengan baik, terus ke negara Eropa di mana di sini suhu sangat dingin dan membuat kulitku jadi kering, kayak pori-pori itu ketutup semua dan minyak-minyak kulit itu nggak keluar untuk ngehidrasi kulit. Nah setelah itu aku pakai masker, terus nyiapin barang-barang yang aku perluin untuk ke supermarket seperti tas belanjaan, terus power bank, terus charger, terus handphone, dompet, kacamata, dan semua-semuanya. Nah, di sini aku lagi pakai sepatu dan kita bakalan menuju ke stasiun bus atau halte bus. Sekedar info buat kalian, di sini aku ngeliatin sama kalian gimana kondisi tong sampah di sini, dimana mereka tuh punya banyak-banyak ruang dan itu tuh dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Sampah-sampahnya tuh kayak dipilah, yang plastik, kertas, dan yang lain-lain. Terus ini adalah mall pertama yang aku datangin. Sebenarnya nih ini bukan tempat untuk belanja mingguannya, tapi ini kayak mall teman aku. Aku nemenin teman aku untuk cari kabel handphone gitu. So kalian bisa lihat mallnya itu sebenarnya nggak terlalu besar. Cuman aku suka banget sama arsitekturnya karena itu tuh kayak luas dan nggak dempet-dempet gitu loh. Jadi kayak kita tuh punya ruang yang untuk bener-bener jalan-jalan gitu di sekeliling mallnya. Dan ya aku udah selesai belanja kabelnya. Maaf tadi aku nggak bisa ngerekam karena nggak boleh ngerekam di dalam tokonya tadi. Pada itu cuma kabel biasa. Dan kami lanjut ke tempat yang seharusnya, yang kayak mall satunya lagi, karena di situ mereka punya supermarket yang jauh lebih besar. But anyway, ini teman gue pergi bareng sama dia, namanya Liz Angela. But di sini kami lagi ngejar bis. Terus gue bilang kayak oke, kejar. Kejar. Gue bilang ini kita gak bakal nyampe, tapi dia tetap desain untuk lari, dan yap, we didn't get it. Ya, we get it now. Kami udah di atas bus dan bakalan nyampe di mallnya. Dan ya, akhirnya kami nyampe di Koresi setelah sekian banyak drama dengan bis, dari yang ketinggalan, terus salah, terus pas nunggu ternyata ketinggalan lagi, terus akhirnya kami turun, terus ternyata masih lama nunggunya. Akhirnya kami nyampe di sini, namanya Koresi. Koresi itu kayak pusat perbelanjaan juga sama kayak yang tadi. Dan for your information, mulai dari 2 minggu yang lalu di Brasov itu udah bisa untuk makan di luar. Dan di sini aku beli kayak Chinese food gitu, kayak bihun-bihun gitu, terus mereka kasih ayam gitu, dan mereka ada nawarin saus. Dan setiap mereka nawarin saus, gue selalu bilang kayak yang paling pedas. Even mereka yang paling pedas, mereka bilang tuh namanya sweet chili. It's sweet chili. Mereka bilang tuh yang paling pedas. So, ya itu gambaran dari makanan-makanan di sini. But it tastes really nice.
Dan akhirnya kami udah nyampe di supermarket. Di sini aku liatin sama kalian ada beberapa section untuk produk elektronik kayak kompor dan juga microwave. In case kalau kalian butuh, di sini ada kelihatan harga-harganya gitu. Karena aku juga beli kompor. Sebenarnya di asrama itu ada kompor bersama, cuman karena bersama pasti kita harus ngantri. Jadi aku decided untuk punya kompor sendiri supaya nggak ngantri-ngantri, meskipun aku sebenarnya masak juga nggak tiap hari juga gitu. Nah, terus di sampingnya itu adalah section untuk alat tulis, dimana aku juga membatasi diri menuju ke section alat tulis karena aku benar-benar sering belanja alat tulis. Jadi aku membatasi untuk tidak pergi ke sana karena itu akan benar-benar menghabiskan separuh dari uang beasiswaku. Terus di depannya itu ada kayak bagian untuk mainan anak-anak itu, ya itu sebenarnya nggak penting juga untuk dilihatin, but ya di sampingnya itu ada kayak perabotan-perabotan kecil kayak kursi, terus ada keranjang-keranjang, terus ada ember, terus ada keranjang laundry, rak sepatu, dan ya pokoknya produk-produk plastik-plastik gitu kayak pecah belah gitu. Nah, terus di depannya itu adalah section untuk kayak tisu toilet gitu. Nah, terus di sampingnya itu adalah semua hal yang berkaitan dengan cuci menyuci, mulai dari sabun, terus softener, terus sabun pel, semua sabun. Dan di sini aku pingin beli sabun cuci gitu, jadi biasanya aku ngambil yang lumayan besar, isinya sekitar 2 kilo, dimana aku ngabisin kurang lebih sekitar 2 bulan, karena sebenarnya aku nyuci juga 1 kali seminggu, dan bajuku juga nggak terlalu banyak, jadi itu bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah itu akhirnya aku memutuskan untuk mengambil kereta dorong, stroller, untuk nyangkutin kamera aku di sana. Jadi aku tidak terlalu sibuk dengan memegang kamera sana kemari. Dan hal pertama yang kami beli adalah lilin. Nah, jadi aku biasanya beli lilin itu kayak belajar. Aku kan sering belajar malam, jadi aku butuh lilin, kayak ya enak aja gitu belajar ada lilinnya. Terus di sini ada kayak bed cover gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu butuh bed cover, cuman aku lihat malah tahu ada sesuatu yang bagus. But ya aku nggak ketemu pattern yang aku suka, dan aku juga lupa ukuran kasurku. Terus di sini ada tas ransel gitu, in case kalau kalian lupa. Dan juga di sebelah sini itu ada kayak teko untuk menyaring air. Jadi sebenarnya untuk minum air keran itu sebenarnya di sini bisa, cuman aku nggak terlalu suka rasanya, dan aku juga nggak seyakin itu dengan air keran. Akhirnya aku biasanya beli si teko itu untuk menyaring air, daripada aku harus beli air galon dan harus ngangkat itu ke lantai 4 asramaku. Dan di sini adalah section untuk saus tomat, di mana mereka punya satu section yang isinya itu saus tomat dari ujung ke ujung, dari berbagai macam brand. Sampai sekarang gua ngerti beda saus tomat satu dengan yang lain, yaitu saus tomat. Dan di depannya adalah pertanyaan terbesar sebelum aku berangkat ke sini. Kamu mau makan apa? Ya, ini sekarang kalian bisa lihat di sini tuh ada beras gitu. Jadi kalian nggak perlu takut kalau ke Eropa nggak makan beras dan segala macam. Mereka makan beras kok di sini, teman-teman gitu. Dan di sini itu ada makanan kaleng kayak ikan-ikanan, terus sarden dan segala macam. Terus di depannya itu ada termos, teko-teko in case kalau kalian juga butuh termos, karena di sini kalian butuh air hangat. Terus di sini ada peralatan masak seperti panci, wajan, dan ya semuanya penggorengan. Terus di sini menurutku harganya itu hampir sama aja dengan di Indonesia, nggak terlalu yang mahal-mahal gimana, hampir sama dengan Indonesia. Dan di sampingnya itu adalah section untuk peralatan-peralatan makan seperti gelas dan juga piring dan juga mangkuk dan juga yang lain-lain. Dan di sini adalah section untuk bumbu-bumbu, mulai dari merica, lada hitam, lada putih, oregano, basil, semuanya ada di sini. Sampai yang bubuk itu semua ada, sampai ke micin-micin. Ini adalah salah satu yang aku lihat sama kalian, ini adalah micin orang sini itu kayak kaldu ayam gitu ya, aku bilangnya micin aja. Ini adalah section kulkas itu, isinya ada telur dan juga keju. Aku liatin sama kalian gimana kondisi telur di sini. Mereka punya berbagai macam telur, kayak dari yang paling bungkusnya paling besar, yang paling kecil, sampai kalian bisa ngambil satuan. Itu bener-bener prefer kalian gimana, tapi aku biasa ngambil yang isinya 10 kayak gini. Terus itu biasanya tahan kurang lebih sekitar 10 hari atau lebih. Nah, terus di depannya itu adalah bagian untuk keju. Mereka punya puluhan keju di sini, dari yang paling putih terus yang paling oranye kuning gitu. Aku pun sampai sekarang nggak ngerti gimana cara bedain keju-keju itu, but mereka punya semuanya, dari yang petak, bulat, yang parut, yang slice, semuanya ada di sini. Bahkan yang mozzarella, pokoknya semua keju itu ada di sini gitu.
Nah, kita lanjut ke bagian susu. Mereka punya susu. Di sini orang membedakan susu itu berdasarkan konsentrasi lemaknya. Ada yang tinggi, yang rendah. Terus di sini juga ada susu yang dari tumbuh-tumbuhan gitu, kayak soya, dari almond dan segala macam. Ini salah satu susu yang biasa aku sering beli. Terus biasanya susu di sini juga expire-nya menurutku termasuk cepat. Jadi kalian harus masukin itu ke kulkas. Nah, terus di sebelah sini adalah section untuk sereal. Ini cuma sebagian kecil dari sereal-sereal yang ada di sini. Dan menurutku sereal di sini tuh harganya murah. Dan ini adalah section untuk yogurt. Kalian bisa lihat mereka punya berbagai macam yogurt, mulai dari yang manis, yang asam, yang isinya ada buah, isinya ada coklat, semuanya ada di sini. Dan akhirnya kita sampai di section yang paling gue suka adalah section makanan asing, di mana mereka punya makanan-makanan Asia. Salah satunya seperti kayak mie, bihun, udon, kayak gitu. Terus mereka juga ya punya beberapa produk Asia kayak mie dalam cup gitu, terus ramen, samyang. Terus mereka juga punya beberapa produk kayak makanan yang udah diasinkan gitu loh, kayak kacang-kacangan, pokoknya kacang-kacangan Asia gitu. Terus mereka juga punya di sini itu berbagai macam saus-sausan, kayak saus teriyaki, saus tom yum. Terus mereka juga punya minyak wijen, mereka juga punya saus sambal kayak gini meskipun nggak sepedas saus ABC, but yeah, it helps. Dan terus mereka juga punya minyak wijen, terus mereka juga ada santan, olive oil. Terus mereka juga punya produk-produk yang digunakan untuk makanan Chinese kayak bikin-bikin sushi gitu. Dan di sebelah sini adalah minuman-minuman seperti kayak teh dan juga kopi. Tapi untuk teh di sini itu nggak kayak teh di Indonesia, karena mereka banyak gunakan teh yang berasal dari buah-buahan, bukan kayak di Indonesia dimana kita bikin teh itu kayak ya dari daun teh gitu kan. Terus di situ ada madu tadi yang aku liatin sama kalian. Dan ini aku jalan menuju ke section kayak daging-dagingan gitu. Nah, di sini tuh ada daging babi. Sebenarnya aku nggak makan babi karena aku muslim, but aku liatin sama kalian in case kalau misalnya kalian ada yang non muslim, jadi kalian bisa makan babi. Dan mereka punya banyak banget produk-produk berbahan dasar dari babi di sini, dan itu harganya murah. Dan di sini ada produk-produk laut seperti ikan, cumi-cumi, dan juga udang, meskipun semuanya itu berbentuk ya seperti itu, diawetan dan di press dalam plastik gitu. Jadi nggak bisa berespektasi bisa lihat seafood dalam kondisi hidup di sini. Nah, terus di sebelah sini adalah section untuk ayam, di mana mereka di sini tuh jual ayam dengan bagian-bagian tertentu. Jadi kayak jualannya itu cuma dada-dada aja, terus sayap-sayap aja, paha-paha aja. Terus di sini itu ada bagian ayam yang lain seperti kayak hati, tapi aku di sini belum pernah ketemu ceker ya, hati ayam, jantung ayam di sini juga ada. Dan di sini mereka punya ikan air tawar, tapi aku nggak tahu ini ikan apa. Dia berbentuk seperti ikan nila, but itu bukan ikan nila. Okay, it's not ikan nila. So ya, itu ada ikan air tawar gitu di sini. Dan di sini ada roti, di mana roti di sini mereka punya banyak bentuk, jenis, dan isi. Oke, dan di sebelah sini itu ada section untuk buah-buahan dan juga sayur-sayuran, dimana kalian bisa lihat di sini itu ada buah-buahan kayak jeruk dengan segala macam ukuran, bentuk, dan warna, mulai dari yang kecil, yang besar. Terus mereka juga punya jeruk-jeruk kayak pomelo atau mirip-mirip jeruk Bali gitu, dan ada jenis-jenis lainnya juga. Dan juga ada lemon, dan menurutku lemon di sini tuh harganya lumayan murah dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan karena kebetulan ini pas aku ngerekam itu berdekatan dengan tahun barunya Cina atau Imlek, jadi mereka ada produk-produk yang ya berdekatan dengan Chinese celebration itu. Nah, di sebelah sini mereka punya apel, pear, juga kiwi, dan apelnya itu nggak cuma semacam, mereka punya berbagai macam apel, mulai dari yang merah, hijau, terus yang merah kekuning-kuningan seperti ini. Nah, dan ya itu buah-buahan di sini. Selanjutnya di sebelah sini itu ada tomat. Aku bakalan liatin sama kalian gimana cara kita ngambil barang dan juga menghitung jumlah belanja kita. Jadi pertama kalian ambil plastik, terus dibuka gitu, terus kalian pilih tomat yang kalian butuhkan. Kalau aku biasanya prefer ngambil tomat itu adalah ambil yang ukuran paling kecil dan teksturnya itu lebih keras, karena biasanya yang keras itu lebih mudah dan bisa lebih tahan lama dibandingkan yang lembek. Dan dengan mengambil ukuran lebih kecil, kalian bisa mendapatkan kuantitas yang lebih banyak dibandingkan kalian ngambil ukuran yang lebih besar gitu. Nah,
setelah kalian dapetin semua yang kalian butuhkan, maksudnya jumlah tomat yang kalian butuhkan, kalian tinggal ikat plastiknya, terus ya kalian langsung menuju ke komputer untuk ngehitung belanjaan kalian. Nah, di sini aku pengen ngeliatin sama kalian gimana ngitungnya. Jadi pertama kalian masuk ke menu-menunya gitu, dan ya aku lupa tentang kode ini. Ya, kode ini. Aku lupa kode itu, jadi aku harus balik. Oke, you have to wait, guys. 1 hour later. Ya, dan sini aku udah ingat kodenya. Tinggal kalian masukin, terus kalian dapat stiker. Stikernya kalian tempel di plastiknya, dan dah. Ya, ini kebalik, oke. Dan di sebelah sini itu ada kayak bawang-bawangan, terus sayur-sayuran yang lain itu kayak ada wortel, terus aku nggak tahu itu ada wortel putih, tapi itu rasanya mirip wortel, terus ada jahe dan lain-lain. Terus juga ada bawang, meskipun bawang merah di sini bentuknya rada aneh. Juga ada bawang merah yang besar, bawang bombay, bawang putih, dan bawang-bawang yang lain. Terus di sebelah sini itu ada kentang, dimana kentang di sini menurutku tuh murah. Karena kalian bisa lihat di sebelah sana itu harga cuma 1 lei untuk 1 kilo. Dan mungkin karena di sini juga mereka kebanyakan makan kentang, makanya harganya pun lebih murah dibandingkan di Indonesia. Dan ya itulah semua belanjaan yang aku dapat hari ini. Sekarang aku lagi cari kasir, aku bakal ngeliatin sama kalian gimana proses pembayaran. But oh my god, I found the biscuit. Oke, aku beli biskuit ini. Aku sering beli biskuit ini. Oke. Baik, to the topic. Oke, jadi ada 3 metode pembayaran. Bisa si kasirnya itu yang ngitung barang dan langsung bayar di situ, atau kasirnya cuma ngitung barang doang terus ntar bayar di tempat lain, atau kita ngitung sendiri dan juga bayar sendiri di tempat tersendiri. Nah, aku berusaha untuk cari tempat itu dan ternyata lagi ditutup, jadi aku terpaksa harus ke kasir dan ngantri. Jadi di sini itu karena semuanya barang-barang itu kita masukin sendiri, kita harus lebih prepare dan lebih kayak sigap siaga gitu. Jadi aku udah nyiapin untuk kayak plastik, terus duitnya dan segala macam. Nah, setelah kalian nyampe di meja kasir, kalian masukin tuh semua barang-barangnya ke meja kasirnya, kalian susun sendiri, terus ntar keretanya kalian taruh di tempatnya lagi. Dan sembari si mbak kasirnya ini ngitung barang-barangnya, kalian harus udah ready di sisi yang lainnya untuk buka tas belanjaan kalian dan juga masukin barang-barang yang kalian perlukan atau yang kalian beli tadi itu ke dalam tas belanjaan tersebut. Jadi ini benar-benar adalah tahap-tahap yang mendebarkan. Pas aku pertama kesini tuh benar-benar kayak dikejar-kejar oleh rentenir gitu perasaannya, karena ya emang benar-benar harus sikap untuk ngambil barang-barangnya. Dan ya setelah kalian selesai ambil barang-barangnya, kalian bakalan dikasih struk. Tas struknya kalian scan di sebelah sini, terus nanti bakalan dihitung gitu. Terus kalian pilih metode pembayaran, itu bisa cash ataupun melalui card. Dan misalnya aku pakai card di sini, terus kalian taruh cardnya di tempat itu, terus masukin pin, atau mungkin kalian bisa di tap doang. Oke, ini gue lagi goblok. Oke, kalian tap di bagian bawah. Dan ya setelah dia accept, dan struknya bakal keluar. Jadi kalian nggak bisa keluar dari lokasi ini kalau kalian nggak punya struk yang terakhir ini untuk buka si pintu keluar. Sebelum gue tutup videonya, gue pengen kasih tips juga kali ya sambil kalian nonton gue perjalanan balik ke asrama. Menurut gue untuk lebih hemat ketika kalian hidup sendiri atau ngekos dan segala macam, setidak punyanya kalian uang itu harus ada makanan di kamar. Jadi ya selapar-laparnya kalian, setidak punya uangnya kalian masih bisa hidup dengan punya makanan di kamar. At least itu kayak telur atau beras atau ya karbohidrat dalam bentuk apapun. Dan juga menurut aku cara terbaik untuk menghemat keuangan adalah dengan masak, karena di sini tuh belanja memang bener-bener ke restoran tuh bener-bener mahal menurutku. Nah, terus ini bis seperti yang aku janjiin tadi, aku pengen ceritain tentang bis. Jadi kalian ada 2 pilihan untuk ngambil bis. Yang pertama, kalian bisa subscribe kartu per bulan gitu, atau kalian ngambil tiket per direksi. Untuk harganya itu beda-beda tergantung dengan jurusannya, tapi biasanya itu sekitar 5 lei untuk 2 kali pulang balik. Atau kalian bisa subscribe kartu kayak aku itu untuk pelajar sekitar 60 lei untuk 1 bulan full kemanapun kalian mau pergi.
Oke teman-teman semua, sekian dulu video hari ini. I hope you guys enjoy this video. If you have any request, just comment below. And don't forget to click the subscribe button and like button first. And see you guys on the next video. Say goodbye. Bye.